Desember, Desember bahagia. Dengan Iqbal dengan versi yang lebih profesional sekarang, dia nggak naruh-naruh HP di meja lagi, apalagi sambil rapat kadang. Terus dia udah pakai ini ya, udah pakai headset. Bentar, bokap manggil. Alhamdulillah. Hari ini Iqbal bakal ngebawain tema yang agak-agak sok keren dia. Dikasih judulnya Let's Discover the True Love. Ya kan? Aku sebelum setiap memulai Tuesday Talk selalu ingin menyampaikan satu hadis ini. Ma'idzam aqomun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa dzakarullah fima indah. Kalau ada satu perkumpulan kemudian di dalamnya membicarakan ayat-ayat Allah yang diomongin kebaikan, mereka sama-sama mempelajarinya, nggak ada yang turun kepada mereka kecuali satu ketenangan, kemudian diliputi rahmat cintanya Allah, seperti temanya Iqbal malam ini, kemudian akan dijaga sama malaikat-malaikatnya Allah, dan disebutkan sama Allah kepada penghuni-penghuni langit. Dan salah satu bentuk cintanya Allah itu adalah suka banget nyebutin nama-nama hambanya kepada penghuni langit, malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kalau hambanya berbuat kebaikan sedikit aja, bakal Allah langsung sebut-sebut namanya. Kalau hambanya bertobat, wah langsung di-announce. Langsung Allah minta malaikat-malaikat nge-repost, nge-mention malaikat yang lain, ngasih tahu malaikat yang lain, untuk ngasih tahu kalau hambanya lagi bertobat, hambanya lagi membuat kebaikan, hambanya lagi ngumpul sama orang-orang yang sefrekuensi, yang sama-sama beriman, yang sama-sama beramal solih. Kayak gitu Allah kalau misalkan ada kebaikan atau ada tobat dari hambanya. Tapi kalau misalkan hambanya lagi berbuat maksiat, walaupun diam-diam di malam yang gelap, tengah malam sendirian atau beramai-ramai, kadang malaikat udah pengen nyatet, kata Allah, tahan dulu. Siapa tahu besok dia pengen bertobat. Siapa tahu berapa menit lagi, berapa jam lagi dia mau bertobat. Tahan dulu, jangan disebarin dan jangan bilang malaikat-malaikat yang lain. Kalau hambanya berbuat keburukan, hambanya maksiat, Allah tuh masih mengharapkan hamba ini ketobatnya. Jangan disebarin, jangan kasih tahu malaikat yang lain. Tapi kalau hambanya berbuat kebaikan, Allah rasa-rasanya langsung pengen nyebarin ke malaikat-malaikat yang lain. Rasanya pengen announce ke langit, semua orang langit ini harus tahu kalau hambanya melakukan kebaikan. Dan itu adalah salah satu bentuk true love, cinta sejatinya Allah kepada setiap hamba-hambanya. Dan apa aja nanti bentuk-bentuknya dan gimana kita untuk saling berbalas-balas cinta kembali kepada Allah, itu mungkin nanti bakal jelasin Iqbal lebih panjangnya. Tapi sebagai permulaan dan awal yang baik, marilah kita sama-sama membuka Al-Quran, mushaf kita, yang ada mushaf, kemudian yang tidak ada mushaf, silakan bisa baca di HP atau di laptop atau di tab. Surat Al-Mulk di juz 29 sebagai pembukaan obrolan dan kajian kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang berkenan untuk on mic, kita sama-sama bareng-bareng meresonansikan ayat-ayat Al-Quran ini di hati kita melalui lisan kita dalam sesi malam ini. Kita buka sesi malam ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Mulk. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. وهو إذ خلق العزيز سبع سماوات الغفور الذي طباقا خلق ما سبع ترى في سماوات خلق الرحمن طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع ثم ارجع البصر البصر كرتين كرتين ينقلب إليك فإليك البصر البصر خاسئا وهو وهو حسير حسير ولقد ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما وأعتدنا للشياطين لهم وأعتدنا عذاب لهم السعير عذاب والذين السعير كفروا وللذين بربهم كفروا عذاب بربهم جهنم عذاب وبئس جهنم المصير وبئس إذا ألقوا فيها المصير سمعوا لها إذا ألقوا وهي فيها تفور سمعوا تكاد لها تميز من شهيقا الغيظ وهي كلما تفور ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من وقلنا ما نزل الله من أننا في شيء ضلال إن أنتم كبير إلا في وقالوا ضلال لو كنا كبير نسمع أو نعقل ما قل كنا كنا نسمع في أو نعقل ما أصحاب كنا في السعير أصحاب فاعترفوا السعير بذنبهم فسحقا فاعترفوا أصحاب بذنبهم السعير فسحقا لأصحاب فاعترفوا السعير إن إن الذين الذين يخشون يخشون ربهم ربهم بالغيب بالغيب لهم لهم مغفرة مغفرة وأجر وأجر كبير كبير وأسروا قولهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم إنه عليم بذات بذات الصدور الصدور ألا ألا يعلم من يعلم خلق من وهو خلق وهو الخبير اللطيف والذي الخبير جعل هو لكم الذي الأرض جعل ذلولا لكم الأرض فامشوا في ذلولا مناكبها فامشوا وكلوا في من رزقه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه وإليه النشور النشور أأمنتم أأمنتم من من في في السماء السماء أن أن يخسف بكم الأرض يخسف بكم فإذا هي الأرض تمور فإذا هي أم تمور أمنتم أم من في أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم السماء أن حاسبا يرسل فستعلمون كيف عليكم نذير حاصبا ولقد فستعلمون كذب كيف الذين نذير من قبلهم ولقد فكيف كذب كان الذين نذير من قبلهم أولم فكيف يروا إلى كان الطير نكير فوقهم أولم يروا إلى صافات الطير فوقهم ويقبضن ما صافات يمسكهن ويقبض إلا ما الرحمن يمسكهن إلا إنه الرحمن بكل شيء إنه بصير بكل أمن شيء هذا الذي بصير هو جند أمن لكم هذا الذي هو جند من دون لكم الرحمن ينصركم إن من دون الكافرون الرحمن إلا في غرور من أمن الكافرون هذا إلا الذي في يرزقكم غرور إن أمن أمسك هذا رزقه الذي بل لجوا يرزقكم في إن أمسك عتو رزقه بل ونفور لجوا في أفمن عتو يمشي مكبا على ونفور وجهه أفمن يمشي مكبا أهدى على وجهه سويا أهدى على صراط مستقيم أمن قل هو يمشي سويا الذي على صراط أنشأكم وجعل مستقيم لكم قل السمع هو والأبصار الذي والأفئدة أنشأكم وجعل قليلا لكم ما السمع تشكرون والأبصار قل هو الذي والأفئدة ذرأكم قليلا في الأرض ما وإليه تشكرون تحشرون قل هو الذي ويقولون متى ذرأكم في هذا الأرض الوعد وإليه إن تحشرون ويقولون متى إن هذا موعد الوعد إن الله كنتم صادقين وإنما قل إنما أنا العلم عند خبير الله فلما وإنما أنا رأوه نذير فلا سيئت مبين وجوه الذين كفروا فلما وقيل رأوه هذا زلفة الذي سيئت وجه وجوه بعيد الذين قل كفروا أرأيتم وقيل هذا الذي أهلكني الله كنتم ومن به معي أو تدعون رحمنا قل ومن أرأيتم إن يجير أهلكني الكافرين الله من ومن عذاب معي أو أليم قل رحمنا هو ومن الرحمن يجير آمنا به الكافرين من وعليه عذاب توكلنا أليم قل هو فستعلمون الرحمن كيف آمنا به وعليه قل توكلنا أرأيتم إن فستعلمون أصبح من هو في ماؤكم غورا ضلال فمن مبين يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan aturan ayat suci yang kita baca bareng-bareng agenda kita malam ini dapat berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aku ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang hadir di sini bahwa sesi Tuesday Talk ada sesi take and give. Kita mengambil dan kita juga memberi. Maka aku mengajak juga teman-teman untuk mungkin menyiapkan catatan atau boleh ditulis di note HP atau lain sebagainya. Kalau misalkan nanti ada poin-poin penting yang mungkin rasanya bisa teman-teman give juga. Jadi membaca, menangkap, mengelola apa yang nanti mungkin Iqbal sampaikan sebagai pembukaan di awal. Kemudian bisa juga menyampaikan sudut pandang masing-masing dari teman-teman. Dan itu kita sama-sama membutuhkannya. Kita sama-sama membutuhkan sudut pandang dari kita masing-masing. Dari teman-teman, dari teman yang satu, dari teman yang lain sebagainya. Jadi aku harapkan selama nanti di awal Iqbal menyampaikan pembukaan materinya, teman-teman bisa mengelola itu dan bisa juga menyampaikan kembali sudut pandang teman-teman masing-masing melalui catatan teman-teman atau lain sebagainya. Mari kita buka agenda kita malam ini dengan berfoto bersama terlebih dahulu untuk 22 orang yang hadir. Silakan kita boleh untuk dulu. Udah lama banget nggak foto di awal. Selalu terlupakan ya. I like it, I like it. Let's take. Ya, yang bisa on cam kita foto dulu. Marki vote. Kita mengundang teman-teman untuk on cam. Mbak Novi yang masih di kantor, di rumah sakit, di apotik, dan teman-teman yang di jalan atau masih di tempat makan atau udah di rumah. Boleh atau juga. Muti yang di lab. Atau Muti yang di lab, tapi nggak kayak dia udah nggak di lab. Soalnya dokter Anianya udah wisuda.
Dokter Ania wisudanya di Australia. Terima kasih. Ada lagi? Wah, ada Mbak Najmi yang kayaknya lagi belajar. Ada lagi. Atau Gias, Mas Gias yang lagi di GBK. Iya. Lagi lari nggak ya? Biasanya lagi gue tunggu-tungguin ininya. Story ini lagi. Quotes story dia. Ada lagi teman-teman yang mau on cam? Kita mengundang teman-teman untuk on cam, untuk foto di awal terlebih dahulu. Silakan yang bisa on cam, on cam. Mari kita foto. Oke, Mut. Tolong fotoin, Mut. Hirup segara. Tolong fotoin, Mut. Mbak Muti. Oh, dia nggak di on mic. Iya. Aku izin SS ya. Ada lagi yang mau on cam? Boleh. On cam yuk. Boleh, Aurora. Mari kita on cam. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, Oke, thank you. Let's start again our agenda by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The script Bismillahirrahmanirrahim. for Iqbal Baihaqi. Silakan. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Entah kenapa hari Selasa itu selalu jadi hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin aku pribadi tunggu-tunggu. Mungkin karena sesi take and give-nya itu kali ya. Karena di satu momen kita bisa give, dan kita juga bisa take, memberi sebanyak-banyaknya dan mengambil sebanyak-banyaknya. Aku pernah ngobrol sama Faruk, eh, apa namanya, dia pernah ditanya sama seseorang tentang alasan kenapa kita harus berdakwah. Terus Faruk mengutip salah satu kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Felix waktu itu. Faruk Faruk ngutip kalimat yang disampaikan Ustadz Felix. Kata Faruk, karena kalau orang udah cinta itu pengennya ngomongin dia aja. Pengennya ngomongin dia terus. Termasuk di dalam dakwah. Pokoknya di momen apapun pengennya yang diomongin itu. Dakwah. Yang kita omongin Allah. Yang kita tinggikan adalah Allah. Kayaknya itu bisa jadi salah satu reason yang kita tanamkan pada malam hari ini. Why? Kenapa kita ada di ruang Zoom kali ini? So, teman-teman semua, sebelum kita mulai, aku mau mengundang teman-teman untuk 3 hal. Untuk 3 hal. Pertama, niat. Mari kita niatkan hadirnya kita pada malam hari ini untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kata Rasul, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata Rasul, dengan perjalanannya itu akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Bayangin, jadi selama kita ada dan hadir di momen Zoom malam ini, itu selama itu pula mempermudah jalan kita menuju surga. Allah singkirin rintangannya, durinya,
Allah tambal jalan yang bolong-bolong, Allah bilangin banjirnya, makanya Allah mulusin gitu kalau bikin jalan tol kita menuju surga. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau ada sedikit secuil aja di hati kita hadirnya kita malam ini untuk menuntut ilmu, janji Allah lewat sabda Rasul, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang kedua, yang tadi hadisnya udah disampaikan oleh Faruk, majtama'a qaumun ila akhir, itu jadi salah satu reason kenapa kita harus meninggikan Allah, menempatkan hati kita dalam posisi belajar. Jadi yang kita tinggikan hari ini adalah Allah, bukan kita pribadi, bukan next levelnya, bukan Thursday talk-nya, tapi Allah, 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 Allah. Yang kedua, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk fully present. Untuk fully present. Aku mengundang teman-teman semua untuk fully present, hadir secara utuh. Kalaupun teman-teman lagi nyambi, boleh banget, nggak apa-apa. Tapi kita usahakan hati yang hadir secara utuh itu. Yang ketiga, kalau teman-teman lagi senggang, aku mengundang teman-teman semua untuk menyiapkan catatan, pulpen, dan buku tulis untuk mencatat barangkali hal-hal yang keluar dari lisanku, lisan Faruk, atau lisan siapapun di ruang Zoom ini, mungkin kita sekilas kayak ngerasa itu lewat gitu aja, tapi bisa jadi itu yang paling kita butuhkan. So, kita catat hal-hal kecil itu. Baiklah teman-teman semua, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Kalau kalian pengen punya kebun, buah apa yang pengen kalian tanam? Tulis ramaikan di kolom chat. Kalau kalian bisa punya kebun yang luas, buah apa yang pengen kalian tanam? Pisang, semangka, lanjut. Ichigo. Apa itu ichigo? Cigo, chicken go. Emang dia tanaman? Duren, nanas, tomat, rempah-rempah, mangga. Rempah-rempah, wah menarik nih. Menarik juga rempah-rempah. Kepikiran gitu rempah-rempah. Masya Allah, buah huldi. Ini siapa nih, hamba Allah, kita kick aja. Nggak bercanda. Ada lagi. Nanas, duren, jambu. Ichigo itu strawberry. Oh, bahasa apa itu ya? Apotek hidup yang bisa Bahasanya Gita sendiri. Oh, bahasa Jepang. Bahasa Jepang, cuy. Dikira siapa namanya? Yang bikin bahasa sendiri tuh. Apa? Siapa namanya yang bikin Isyana? Dikira Isyana kali bikin Di bahasa podcast sendiri. ini ya, podcastnya Raditya Dika. Itu lucu banget. Isyana Saraswati. Ada lagi pisang, semangka, ichigo. Oh enggak gitu ya. Ichigo. Oh enggak beda ya. Ingat Uma Mega. Wah, WK. Oh. Oh lagi ngobrol mereka. Ngapain kita tungguin? Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah drop di kolom chat buah-buah yang ingin ditanam. Aku ingin mengundang cap cip cup. Kenapa rempah-rempah Kak Khaironi Hafid? Boleh dong sharing ke kita. Kenapa sih pengen nanam rempah-rempah? Apakah Kak Khaironi hadir? Baiklah, mungkin tidak. Udah on mic kayaknya. Aku Aku suka suka jadi ilmuwan. ilmuwan. Boleh. Ini bukan jawaban yang benar atau salah ya guys. Ini boleh jawab terserah banget. Duren Musangking sama Bang Hor.
Nggak ada durian Bangor itu udah paling top, the best in the world. Oke teman-teman, aku mau izin share screen. Nah, insya Allah kita pada malam hari ini akan ngobrolin, jadi poin-poin obrolan kita itu seperti puzzle gitu. Jadi di satu momen silahkan boleh ambil, boleh enggak sih, tapi aku harap teman-teman ambil, jadi kita bisa susun puzzle itu bersama-sama di akhir. Terus maksudnya buah apa, Bal? Wait, belum selesai, please. Please, tolong ya. Ini kayaknya baca berita baru headline udah komen. Oke, aku mau, udah aku buka belum ya ini ya? Nah, jadi insya Allah aku mau share satu hadis yang aku suka banget. Aduh. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Jadi ada satu, bukan hadis, ini satu ayat yang ada di Quran surat Ibrahim, teman-teman semua, ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya itu seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ini satu potongan puzzle pertama, teman-teman. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu mencakup semuanya. Semuanya termasuk la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang menjadi kunci pembuka keimanan, termasuk la haula wala quwata illa billah, kalimat yang benar-benar itu namanya apa ya? Kalimat apa ya? Lupa namanya, nggak jadi keren. Nah, itu kalimat yang mengembalikan semua daya kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja, kalimat mengembalikan juga. Pokoknya kita punya Allah. Jadi semua kalimat-kalimat thayyibah itu yang intinya adalah keimanan atau seorang mukmin, Allah perumpamakan kasyajaratin thayyibatin asluha tabitun wa far'uha fis sama, di mana akarnya kuat menghujam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi buah-buah yang tadi teman-teman ambil dan pegang, mari kita bayangkan itu buah yang kita tanam. Oke? Kita semua pekebun pada malam hari ini dan itu buah yang kita tanam. Kita akan usahakan buah itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, teman-teman semua, di antara penjelasan para ulama di antara penjelasannya, para ulama merepresentasikan buah ini, pohon ini, akarnya adalah akidah. Akarnya adalah iman kepada Allah. Batang, cabang, dan rantingnya adalah syariah, ketentuan-ketentuan Allah. Dan buahnya adalah akhlak. Dan buahnya adalah akhlak.
akarnya adalah akidah, batang, cabang, dan rantingnya adalah syariah, dan buahnya adalah akhlak. Nah, pertanyaannya, ketika kita mendapati pohon yang kita punya itu nggak berbuah, tumbuh batangnya layu, pohonnya nggak tumbuh dengan baik, pertanyaannya, apa yang kita lakukan pertama kali? Apakah kita mencoba menyiram bunga-bunga yang tumbuh itu dengan pupuk? Apakah kita coba menguatkan batang, cabang, dan ranting? Atau yang pertama kali kita lakukan adalah memupuk akarnya, memperbagus tanah yang digunakan untuk menanam, dan memupuk akarnya. Aku yakin teman-teman juga tahu, enggak sih? Enggak yakin juga, karena mungkin belum pernah nanam. Tapi first thing first, sebelum kita menanam pohon itu, yang kita lakukan adalah mengkondisikan akar, mengkondisikan tanah, di mana kita akan menanam akar pohon yang ingin kita tanam dan ingin kita besarkan dan kita rawat. Bisa jadi ketika buahnya busuk, gak tumbuh dengan baik, rusak, dan gak berbuah bahkan, gersang, bisa jadi bukan memang buahnya yang rusak, tapi karena akarnya yang gak terawat. Akarnya yang perlu diperbaiki. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita telah merawat akar dengan baik, kita memupuknya dengan baik, kita memastikan akar ini mendapatkan vitamin sesuai yang dia butuhkan, maka sudah pasti buahnya bisa kita lihat. Buahnya bisa kita lihat dan bisa kita nikmati. So, bisa jadi ketika buah ini busuk, bukan karena memang buahnya yang busuk, tapi karena akarnya. Karena dari akarnya ini udah rusak, sudah rusak. Jadi kalau ada satu ungkapan dari Syekh Muhammad Abduh itu keren banget, dan itu dulu banget aku pernah baca. Syekh Muhammad Abduh itu punya murid yang suatu ketika muridnya itu datang ke Mesir menjenguk beliau. Terus muridnya ini protes ke beliau, Syekh, kenapa ya Mesir ini kan tempatnya Islam, tapi ada hal-hal yang harusnya nggak Islam lakukan. Lalu Syekh Muhammad Abduh menjelaskan satu kalimat yang itu keren banget. Kata beliau, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu, keindahan Islam tertutup oleh orang muslim itu sendiri. Jadi teman-teman semua, aku ingin mengundang, mari kita rawat pohon kita dengan baik bersama-sama. Kita rawat pohon kita dengan baik. Kita mulai dengan memupuknya. Ada Kak Rizka yang nanam pisang, ada Kak Meira yang nanam jambu, ada Kak Hani yang duren, Kak Gita yang nanas, Kak Khaironi Hafid yang nanam rempah-rempah. Mari kita bersama-sama menumbuhkan pohon-pohon yang ingin kita tanam ini dari awal. Dari pupuk. Ada satu hadis teman-teman yang ini harus kalian bawa. Pokoknya ini pupuknya manjur banget, harus kalian bawa dan harus dikantongin. Catat baik-baik, kalau perlu screenshot. Nggak boleh enggak. Udah di screenshot. Kalau perlu jadiin story di Instagram, tag next level circle, jadiin highlight. Pokoknya nggak boleh berhenti di kalian.
Ini harus tersampaikan minimal banget ke satu teman kalian, nggak boleh berhenti. Oke? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi, hadis yang isinya adalah firman Allah, di mana Allah berfirman melalui hadis, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita dan bersabda, Inna Allah Taala qala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kata Allah, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan genderang perang kepadanya. Aku menyatakan genderang perang kepadanya. Kita masuk ke puzzle yang kedua, teman-teman. Kita masuk ke potongan puzzle yang kedua. Di mana tadi kita ingin merawat pohon dan kita ingin memupuk akar, menumbuhkan batang, ranting, dan cabangnya sehingga ia bisa berbuah. Kita masuk ke potongan puzzle yang kedua. Cara pertama untuk menumbuhkan pohon itu adalah memupuknya, mengkondisikan tanah, memberi nutrisi yang cukup untuk akar. Cara pertama untuk menumbuhkan akidah, menegakkan syariah, dan menghiasi kita dengan akhlak adalah mengembalikan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku nyatakan genderang perang kepadanya. Bayangkan betapa romantisnya Allah. Coba bayangin ada seorang laki-laki yang perkasa, kekar six pack gitu, terus dia menyeru kepada seluruh penduduk bumi, barang siapa yang berani macam-macam sama fulanah, dia itu kekasihku. Barang siapa yang berani macam-macam sama dia, maka akan aku perangi satu persatu, gue jitak palanya. Itu Masya Allah, betapa romantisnya Allah. Dan itu Allah umumkan kepada seluruh alam semesta, seluruh penduduk langit dan bumi, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku tabuh genderang perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Dari hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Lalu, teman-teman semua, ketika kita ingin menegakkan batang, cabang, dan ranting itu, cara pertama untuk menggapai ridho Allah,
untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk menjadi kekasihnya Allah, cara pertama untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Dengan melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Cara pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan di antara orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib itu, ada segelintir orang di antara mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, tanpa henti. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku tanpa henti bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan hadisnya nggak cuma sampai situ, teman-teman. Dan hadisnya nggak cuma sampai situ. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah, dan jika aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi mata yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dengannya ia melangkah. Dan aku akan menjadi kaki yang dengannya ia melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyannah, dan kata Allah, jika aku telah mencintai seorang hamba, wala in sa'alani la u'tiyannah, apabila ia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Wala inista'adani la u'idannah, dan apabila aku mencintai seorang hamba lalu ia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku beri ia perlindungan. Pasti akan aku beri ia perlindungan. Bayangin teman-teman. Bayangin momen ketika Allah menjadi telinga kita, Allah menjadi mata kita, Allah menjadi tangan kita, Allah menjadi kaki kita. Bayangin momen ketika Allah memberi apapun yang kita minta. Bayangin ketika Allah akan melindungi kita dari apapun yang kita takuti, yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita gelisahkan. Bayangin. Bayangin momen romantis itu, di mana Allah benar-benar membimbing kita 100% totalitas. Di mana Allah benar-benar membimbing kita 100% totalitas. Bayangin ketika Allah benar-benar membimbing kita secara totalitas. Pertanyaannya adalah, kalau Allah sudah menjadi telinga, Allah menjadi mata, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kaki. Bayangin kalau Allah memberikan apapun yang kita minta dan Allah melindungi kita dari apapun yang kita takutkan, akankah Allah membimbing kita ke arah yang ia murkai? Akankah Allah memberikan kita hal-hal yang enggak ia cinta? Apakah Allah akan membimbing kita, mengarahkan kita, menjerumuskan ke hal-hal yang buruk? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Pertanyaan selanjutnya,
Sudahkah kita benar-benar mengejar cintanya Allah? Pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Sudahkah kita benar-benar menjadikan Allah itu tokoh utama di cerita hidup kita? Sudahkah kita benar-benar menggantungkan seluruhnya kepada Allah? Hadis ini teman-teman berisi 3 hal yang telah aku sampaikan tadi. Pertama, akar, di mana yang kita kejar pertama kali adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, batang, cabang, dan ranting. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan 2 hal. Satu, menjalankan hal-hal yang Allah wajibkan. Yang kedua, di antara orang-orang yang telah menjalankan hal-hal yang wajib itu, ada segelintir dari mereka yang menjalankan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu. Sampai Allah mencintainya. Dan janji Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Dan aku akan menjadi mata yang dengannya ia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Dan aku akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi telinga, mata, tangan, kaki. Allah akan memberi apapun yang ia minta. Dan Allah akan melindungi dari apapun yang ia takutkan. Bayangin betapa romantisnya Allah jika ia telah mencintai seorang hamba. Nah, teman-teman semua, ada satu hadis yang ingin aku share lagi ke teman-teman. Betapa romantisnya Allah. Hadis ini diceritakan dari Zuhair bin Harb. Hadatsana Jarir an Suhail an abihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu love language-nya Allah yang lain. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, da'a Jibril faqol, ia akan memanggil Jibril, lalu ia berkata kepada Jibril, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ia akan memanggil Jibril, lalu ia berkata kepada Jibril, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta sama dia, sama seorang hamba, fa'ahibbahu, maka cintailah ia. Maka cintailah ia. Jadi kalau Allah cinta ke seorang hamba, dia nggak cinta yang dalam diam, Allah nggak cinta yang sembunyi-sembunyi. Allah benar-benar ungkapkan cinta itu dan ia ceritakan ke orang-orang terdekatnya, ke malaikatnya, ke penduduk-penduduk langit. Allah ceritain. Da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba. Aku mencintai Faruk, aku mencintai Abi, aku mencintai Hirup Segara, aku mencintai Fatih, aku mencintai Ridwan. Aku mencintai seorang hamba ya Allah, ya Jibril, maka cintailah dia. Kalau zaman sekarang ada di TikTok itu gimana ya bahasanya? Aduh lupa lagi. Kalau zaman sekarang ada tren-tren
yang nggak mau posting-posting di sosmed. Itu udah nggak zaman. Allah udah nggak main sosmed lagi. Allah ceritain ke Jibril. Dan nggak cuma sampai situ. Qala fayuhibbuhu Jibril. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka Jibril langsung mencintainya. Maka Jibril langsung mencintainya. Bayangin teman-teman kalau kita jadi orang tua, terus kita cinta banget sama anak kita, terus kita berangkat nganter hari pertama ke sekolah TK. Hari pertama nganter anak kita ke sekolah TK. Kita sayang banget, kita cinta banget sama anak kita, Terus entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, refleks aja gitu. Kita titipin pasti ke gurunya. Wahai guru, atau gimana ya bahasanya, bahasa santai. Bu guru, ini saya titip ya anak saya di sini, didik dengan baik. Bahkan kita nyampaikan ke guru, kalau kalau kita pengen anak kita jadi bla 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 bla. Dan ini Allah nggak cerita ke guru. Allah sampaikan ke malaikat Jibril, aku mencintai dia, wahai Jibril, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fis sama'i fayaqul. Lalu Jibril ini menyuruh kepada seluruh penduduk langit, lalu ia berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Lalu Jibril ini menyeru kepada seluruh penduduk langit. Ia menyampaikan bahwa, wahai para penduduk langit, Allah mencintai hamba yang itu tuh. Yang dia ikut Tuesday Talk bawa pulpen sama buku tulis contohnya. Atau Jibril menyuruh kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai Faruk. Fa'ahibbuhu. Maka kalian semua juga harus mencintainya. Fa'ahibbuhu, di sini ada fi'al amr, tapi untuk kalian, domirnya itu kalian, bukan cuma satu orang, tapi kamu yang banyak orang, kalian. Maka kalian juga harus mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit juga mencintainya. Kalau seorang manusia mencintai manusia yang lain, dia ingin hal-hal yang terbaik, dia ingin seluruh dunia ini tahu kalau dia cinta, dia ingin seluruh dunia juga baik dan cinta kepadanya. Ini sudah Allah lakukan, dan fayuhibbuhu ahlus sama, dan seluruh penduduk langit akan mencintainya. Qala, lalu Rasulullah menjelaskan, tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu ia, hamba yang Allah cintai, akan ditempatkan dan diterima di antara penduduk-penduduk bumi. Begitu pula sebaliknya. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul bla 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 bla. Begitu pula sebaliknya. Jadi bayangkan teman-teman betapa romantisnya Allah ketika ia mencintai seorang hamba. Nggak ada lagi cinta diam-diam. Allah akan menyuruh seluruh penduduk langit untuk mencintai hamba yang ia cintai. Bayangin betapa romantisnya. Lalu hadis selanjutnya yang merupakan salah satu love language-nya Allah. Salah satu hadis menyebutkan bahwa innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba,
ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka akan Allah uji dia. Wa idza ibtalahu sabbarahu. Dan apabila Allah telah mengujinya, maka Allah jadikan ia sabar. Maka Allah jadikan ia sabar. Di hadis ini, switch sedikit POV kita tentang ujian. Yang tadinya kita ngerasa berat, banyak tugas, ngerasa dikucilkan, ngerasa sendiri, ngerasa kalau apa yang kita temui di dunia itu nggak sesuai yang kita mau. Bahkan ngerasa Allah itu nggak adil. Nauzubillah min dzalik. Ngerasa kalau semua yang kita lewati itu berat, susah, sempit. Pokoknya susah banget. Kalau kita ada di momen itu, mari kita take a moment. Kita coba ngelihat ujian itu dari view yang lebih jauh, dari helikopter view, bahwa di belakang setiap ujian bisa jadi itu merupakan love language-nya Allah. Dan yang Allah mau dari setiap ujian yang kita punya itu adalah sabar. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarahu. Dan kalau Allah sudah menguji hambanya, maka akan Allah jadikan ia sabar. Barangkali Allah cuma pengen kita sesimpel sabar. Sesimpel sabar. Dan kalau kita sudah sabar, kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis pertama, Allah akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, Allah akan menjadi mata yang dengannya ia melihat, Allah akan menjadi tangan, Allah akan menjadi kaki. Di setiap ujian yang Allah berikan itu Allah sendiri yang menghadirkan jawabannya. Itu Allah sendiri yang menghadirkan jawabannya. Wa idza ibtalahu sabarahu. Allah yang akan jadikan kita sabar. Kuncinya cuma di momen pertama aja. Di momen pertama ketika kita dihadapkan ujian, bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. So, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk switch sedikit POV kita tentang ujian. Bisa jadi itu merupakan love language-nya Allah. Di balik ujian itu, Allah ingin kita sabar. Dan di dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 10, Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Bighairi hisab. Tanpa perhitungan itu gimana sih teman-teman? Kalau kalian punya uang 10.000, terus pergi ke nasi Padang, pergi ke rumah makan Padang cuma bisa dapat satu paket ayam paha bawah. Nah, kalau tanpa perhitungan, teman-teman punya modal 10.000, kalian bisa ambil sepuasnya tanpa perhitungan, bighairi hisab, sepuasnya. Dan di sini modal yang Allah ingin kita punya adalah sabar. Sesimpel sabar.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Maka teman-teman semua, mari kita rawat pohon yang kita punya ini dengan baik. Kita tumbuhkan buahnya dengan baik. Kita lebatkan buahnya sehingga bisa kita nikmati dengan baik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Makasih banyak teman-teman semua yang udah nyimak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau karuniakan kami ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, syukran kasiran Mas Iqbal. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Iqbal akan menjawab atau yang lain akan menjawab. Kita persilahkan sebelum kita lanjut ke sesi sharing session. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Boleh langsung on mic atau tulis di kolom chat. Ada 25 orang yang masih tersisa di ruangan Zoom. Silakan, ada yang ingin bertanya seputar topik ini atau di topik yang lainnya. Lagi makan apa? Nanti sambil makan apa? Ini ubi brule homemade. Bukan ini, bukan ulik. Bukan. Ini homemade. Aduh. Udah ini ya, udah move on dari ulik ya. Mahal soalnya. Mahal ini. Ada. Dari 24 orang yang ingin bertanya. Enggak ada, yeay. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, aku mau buka sesi sharing session. Dan mungkin aku ingin ngepalain dulu. Jadi kalau tadi dengerin materi Iqbal tuh aku, mau nanya, Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka silahkan. Boleh langsung on mic. Jangan nanya, udah ditutup. Iya, di luar materi nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, Mbak Rizka. Boleh langsung on mic atau tulis di kolom chat, Mbak Rizka. Mbak Rizka Fitrah. Apa nih, pakai Morse lah? Nggak, suaranya ini. Cuman tek-tek gitu doang soalnya, Mbak Rizka. Apakah aman, Mbak Rizka, jaringannya? Oh, ketik aja. Emang kenapa kalau ini? Kalau pakai suara nggak aman ya jaringannya? Boleh. Diketik. Kita tunggu pertanyaannya dari Mbak Rizka. Aku kalau dengerin cerita Iqbal tadi, sambil ini ya, nunggu ketikannya Mbak Rizka, aku tuh teringat quotes-nya dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi, Umar bin Abdul Aziz ini kan dijulukin sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Khulafaur Rasyidin yang asli ada 4 kan, yang sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Cuman ada 2 orang lagi yang dijulukin Khulafaur Rasyidin. Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz, yang keenamnya itu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Lupa lagi namanya siapa tuh. Nah, kenapa dijulukin Khulafaur Rasyidin? Berarti tandanya beliau ini orang yang sangat-sangat adil, sangat-sangat terpercaya. Salah satu buktinya ada di kasus ketika
Umar bin Abdul Aziz ini baru banget diangkat. Jadi ada salah satu penggembala datang ke Umar bin Abdul Aziz, kemudian bilang, kok sekarang saya bingung ya, domba-domba dan serigala yang sebelumnya itu suka bermusuhan, si domba ini suka dibunuh serigala, serigala suka makan domba, kok mulai hari ini mereka nih bestian, mereka ini temenan, bahkan serigala-serigalanya ini jadi volunteer. Mereka bergantian kayak ada jadwal piketnya untuk ngawal si domba-domba ini. Jadi ada segerombolan serigala dari atas gunung, kalau si domba-domba pengen pulang dikawal mereka yang gembala. Kan harusnya kalau misalnya serigala itu makan domba di kasus-kasus sebelumnya juga, dan selalu sering gembalaan-gembalaan kita tuh dimakan serigala. Kenapa ini semenjak kau memerintah, semenjak kau menaiki jabatan, kasusnya jadi seperti ini, mereka jadi bestian. Maka Umar bin Abdul Aziz punya quotes yang keren banget. Waktu itu beliau bilang, kami adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan kami dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan kami dengan makhluk. Kami adalah kaum yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan antara domba dan serigala. Itu untuk hal yang rasanya udah fitrah banget, rasanya udah kayak pasti banget di dunia. Kalau misalkan domba, ya musuhan sama serigala. Domba pasti dimakan sama serigala. Karena pemimpin yang adil, karena pemimpin yang mau terus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan mengajak kaumnya, maka Allah bisa merubah yang aslinya seperti itu jadi seperti ini. Jadi kepikiran gimana kalau misalkan masalah-masalah harian kita. Kalau misalkan kita mau jadi kaum yang Umar bin Abdul Aziz bilang, kita adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan masalah-masalah kita, hubungan kita dengan problem-problem kita. Itu menurut aku ngena banget sih, keren banget dari quotes-nya Abdullah Umar bin Abdul Aziz itu. Kita mau lihat dari pertanyaannya Mbak Rizka. Mau tanya terkait hukum menabung emas di Pegadaian Syariah, itu hukumnya gimana? Karena Iqbal Baihaqi adalah mahasiswa ekonomi syariah, ini kayak pertanyaan yang sangat relate banget. Hukum menabung emas di Pegadaian Syariah itu hukumnya gimana? Tapi mungkin untuk next pertanyaan ya, kalau ada yang mau nanya lagi, aku 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 apa ya? Aku mengajak teman-teman untuk membuat pertanyaan yang tidak menghasilkan jawaban halal dan haram, wajib atau tidak wajib, benar atau salah, tapi pertanyaan yang jawabannya kalau bisa mengajak. Jadi pertanyaan yang kalau misalkan ditanya apa hukumnya teman kita kalau meninggalkan sholat, maka kita jawabnya bukan dia berdosa, dia masuk neraka, dia lalai, tapi kita jawabnya kita pegang tangannya, kita ajak ke masjid. Aku berharap teman-teman selanjutnya akan menanyakan pertanyaan yang modelnya dengan jawaban seperti itu. Tapi untuk pertanyaan ini, boleh coba Iqbal, apakah bisa ditanggapi? Hukum menabung emas di Pegadaian Syariah. Wah, langsung buka ini nih, modulnya nih. Susah ya pertanyaannya. Iya, tadi tuh ente lagi memperpanjang tuh. Aneh lagi nyari di Google. Enggak, Pak. Iqbal tuh punya. Dia tuh di iPad Iqbal tuh lengkap banget semua buku-buku, dari kitab kuning, dari modul kuliah, dari kitab-kitab di Mahat, itu tuh lengkap banget. Itu kalau nyari referensi tuh langsung buka ini perpustakaan buku yang di iPad dia. Udah dikelompokin, tek 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 tek, tinggal nyari. Aku pernah nanya pertanyaan yang sama ke dosen. Aku pernah nanya pertanyaan yang sama ke dosen, dan memang dosenku itu tegas. Aku belum tahu sih kalau cross check bentuk akadnya gimana, belum tahu. Tapi dosenku itu tegas karena emas itu termasuk ke dalam harta yang bisa terkena riba. Ada emas, ada gandum, itu ada hadisnya. Dan kalau harta-harta riba itu harus mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyad. Harus sama
setara, nggak boleh lebih sedikit atau lebih banyak, harus mitlan bimitlin sawahan bisawin ya, dan biar harus langsung tangan sama tangan. Jadi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Aku bilang lebih baik dihindari karena belum cross check benar-benar bentuk akadnya gimana. Bisa jadi haram, bisa jadi. Tapi Apa? haram haram itu nadanya nggak tinggi, tapi itu haram. Nah gitu. Haram Bukan apa yang lebih baik haram. dihindari? Jadinya haram apa lebih baik dihindari? Nggak tahu hukum aslinya, tapi tinggalkan. Lebih baik ini ya ditinggalkan berarti ya. Iya, Kayaknya Mas Hirup Segara tahu deh. Dia soalnya sekolahnya jauh. benar-benar. Jadi aku berharap, Kayaknya kayaknya Iqbal lebih ngerti sih. iya, Iqbal tuh ekonomi syariah dia. Iya. Benar-benar. Kayaknya kalau nabung kayak gitu mungkin harus tahu bentuk emasnya langsung nggak sih? Maksudnya biar jelas. Benar. Kalau langsung emas gitu, kalau bentuk duit beli emas itu harus wujud lah. Usahain harus tahu dulu bentuk emasnya ada apa enggak. Soalnya kan kasusnya riba, kasus inflasi itu kan karena mereka alasannya punya tabungan emas, ini ada emasnya, tapi di situ ternyata enggak ada. Itulah. Kayaknya harus benar-benar dicek dulu barangnya ada apa enggak. Kalau ternyata nabung emas, terus diminta emasnya enggak ada, contoh pengen ngambil gitu kan, ya akhaf, ya ditakutkan ada bahaya lah di situ. Mending ya kata Iqbal mending nggak usah dulu kayaknya. Kayaknya. Yes, yes. Benar, aku juga yang pernah aku tahu itu ya, syarat ada yang membolehkan dengan syarat dia tuh harus berwujud. Kemudian syarat keduanya dia itu nggak boleh jadi alat tukar seperti uang, maksudnya. Kemudian ada ketika proses akad, ketika proses serah terima pembelian atau penitipan itu gitu. Jadi yang aku tahu sebagian ada yang membolehkan dengan 3 syarat itu, membolehkannya pun juga. Jadi aku berharap teman-teman yang lain, ini soalnya ada yang nanya lagi nih. Pertanyaannya kalau bisa jawaban yang halal haram, karena uh, kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin menganutnya mazhab ini, mazhab itu, kemudian ada dari berbagai organisasi yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda. Karena kita berdiri di atas semua golongan, asik. Maka kita berharap objektivitasnya kita melahirkan jawaban-jawaban yang mengajak. Ini ada satu lagi yang nanya, cuman dia pakai pesan langsung, gak asik banget. Apa tuh? Nih kata Mbak Hani, kalau mau detailnya bisa lihat di YouTube yang Ustadz Amin Nurbait. Sebenarnya tuh Mbak Hani Kirain bahan yang nanya. tuh pengen jawab sebenarnya, cuman dia kayak yaudahlah udah di YouTube aja gitu. Ini ada yang nanya, tapi dia pakai pesan langsung, Muti, nggak tahu. Katanya Rup jangan lupa bacain. Nanya deh, nggak usah disebut namanya. Udah sebut. Nggak usah disebut namanya aja. Mau nanya tips hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk selalu berprasangka baik atas apa yang Allah kasih ke kita dalam keseharian. Soalnya hati manusia tuh sering banget kekontrol sama overthinking yang nggak ada habisnya. Hal apa sih, tips hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk selalu berprasangka baik atas apa yang Allah kasih ke kita dalam keseharian. Because hati manusia tuh sering banget dikontrol sama overthinking yang gak ada habisnya. Maaf ya Mut kesebut. Ini boleh ya yang lain kalau ada yang mau jawab selain Iqbal juga, tapi Iqbal wajib jawab, cuman yang lainnya sunnah juga kalau ada yang mau jawab mendapatkan kebaikan sunnah. Kalau Iqbal wajib. Tips. Iqbal tuh sering banget tahu ngechat beberapa temannya terus nanya kayak tips. Beri gua enggak, Iqbal jangan ngomong gua. Beri aneh tips dong, beri aneh nasihat dong sekarang. Ente Bal. Tips apa sih yang bikin hati kita itu berprasangka baik atas apa yang Allah kasih di keseharian?
Ane jawab dulu ya. Mm. Nah, kalau kita coba kita balikin hadis yang tadi, yang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kita balikin tuh. Jadi orang yang dicintai Allah akan Allah bimbing 100%. Allah jadikan dia sabar, Allah jadikan dia bersyukur, Allah bimbing 100% totalitas. Allah jadi telinga, Allah jadi mata, Allah jadi tangan, Allah jadi kaki, Allah jadi semuanya. Otomatis Allah akan mengarahkan kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Allah akan mengarahkan kita untuk melihat hal-hal yang baik, untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu kalau Allah mencintai kita. Dan kita mundur satu kalimat, cara untuk mendapatkan cintanya Allah adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Cara paling mudahnya itu langkah pertama adalah dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Langkah keduanya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi sahabat itu pinter. Para sahabat itu pinter. Jadi di antara banyaknya amalan-amalan sunnah, sahabat itu nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zam?" Karena sunnah yang paling tinggi kan jihad. Lalu sahabat ini nanya, "Kalau jihad yang paling tinggi apa wahai Rasulullah?" Kata Rasul, "Aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra." Jihad yang paling tinggi adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir itu amal yang bisa disambi. Sambil nyetir, sambil jalan ke kampus, 10 menit lumayan. Daripada kita overthinking, kita zikir aja. Mungkin awalnya dengan paksaan, tapi lama-lama ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu amal yang bisa disambi, sambil nyetir, sambil nyuci, sambil ngucek, sambil nyetrika. Bayangin, yang paling berat. Aneh juga nggak tahu siapa sih yang pertama kali nyiptain setrika. Itu udah capek banget pokoknya kalau nyetrika. Tapi itu bisa kita sambil zikir. Zikir itu bisa disambi sambil nyetrika. Nyambi nyetir, nyambi apapun itu. Zikir itu bisa amal yang bisa disambi. Sehari itu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Buat zikir la haula wala quwata illa billah. Itu nggak nyampe 3 detik. 3 detik dari 86.400 yang kita punya. Jadi daripada bengong, ngitungin lampu jalan, kalau di jalan nih, daripada bengong, ngitungin lampu jalan, terus apalagi ya biasanya, atau nyanyi balonku disambung bintang kejora, biasanya gitu, nyanyinya random. Atau ngitungin tiang listrik atau apapun itu deh. Daripada itu, kita coba nyambi sedikit aja buat zikir. Zikir itu nggak juga harus yang diucapin, bisa jadi kita dengan melihat hal-hal di sekeliling kita, kita jadi ingat Allah. Gitu. Kalau yang dulu Itu kalau yang dulu pernah kita bahas tipsnya, cara paling gampang zikir itu ini, mengaitkan dengan apa-apa yang kita lihat dengan asma Allah. Itu kayak paling enak dan paling apa ya, paling mudah. Jadi ngelihat yang megah-megah, kita sebut cari asma yang berkaitan dengan yang megah, ya Aziz gitu. Terus ngelihat yang lembut-lembut kayak bunga di jalan, kita sebutnya ya Latif gitu. Jadi rasa-rasanya lagi di lampu merah ngelihat sesuatu, bisa kita sambungkan dengan asma Allah. Kita lagi baru masuk kamar, melihat kayak terang banget, bisa kita sambungkan dengan asma Allah. Kayak ngelihat apa aja tuh dalam keseharian kita tuh bisa kita sambungkan sama asma Allah. Itu kayak refleksi hati
refleksi hati, lisan, sekaligus visual, mata, sekaligus pendengaran. Karena ketika kita nyebut, pendengaran kita dengar karena apa yang kita lihat kemudian bisa kita ucapkan, terus yang kita ucapkan itu masuk ke hati kita gitu. Jadi refleksi Asmaul Husna dengan apa yang kita lihat tuh kayak itu ini juga tuh the power life hack of zikir ya. Itu bener banget. Dan itu seharusnya nggak sulit ya. Kita semoga Allah mudahkan, kita juga berdoa semoga Allah mudahkan, karena kalau kita lagi demen nih sama orang nih, kita denger namanya aja itu udah ke-trigger. Denger namanya aja udah ke-trigger. Jadi wajilat qulubuhum itu bukan hal yang mustahil. Dulu heran, kok bisa ya orang disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Tapi setelah merasakan cinta, asik. Jadi kebayang. Maksudnya kita kalau lagi demen sama seseorang aja, kesebut namanya aja kita udah seneng. Ngelihat sepatu kayak sepatu yang dia pakai aja seneng. Apalagi Ngelihat warna jilbab yang kayak jilbab dia pakai aja seneng. mikirin sebelum Hah? tidur. Apalagi kalau lagi mikirin sebelum tidur gitu tuh. Mikirin sebelum tidur. Sambil udah ngeriap-ngeriap, habis itu ngebayang-ngebayangin. Itu seneng banget. Seneng banget. Apalagi dikasih kenang-kenangan misalkan. Pasti senang banget dibawa-bawa. Apalagi kalau dibikinin apa kayak dibikinin kue, misalkan dibikinin kue ini karya, bahkan rasa aroma terus rasanya aja kebayang. Ya nggak sih? Kayaknya gitu. Ini lihat di Google gitu referensinya. Nah, bayangin semua semua yang kita temui itu ciptaan Allah, buatan Allah yang Allah hadirkan untuk kita. Kalau semoga Allah jadikan kita hamba yang Allah cintai. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba rasulik wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Semoga Allah jadikan kita cinta benar-benar sama Allah, cinta mati. Jadi ketika kita ngelihat apapun itu, kita kayaknya Allah. Ini ciptaan Allah sih, keren banget ya. Ini kok bisa ya orang-orang jalan tanpa tanpa ada yang ketuker. Bayangin aja kalau tiba-tiba kita lagi beli kebab terus kita jadi yang jualan. Lagi beli tapi tiba-tiba jadi yang jualan gara-gara ketuker. Satu poin kecil gitu. Tapi ternyata nggak ada yang ketuker, ya Allah. Ini ciptaan Allah yang qayyum, yang mengatur segala sesuatu, yang berdiri sendiri, mengatur segala sesuatu. Itu hal yang mudah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kayaknya gitu deh. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada, aku tadi bilang di awal ya, kalau kita saling take and give, bertukar POV. Apakah di kesehariannya ada yang punya POV lain? Kayaknya ini cara gue yang ini ampuh banget dah. Buat bisa, mensyukuri hal-hal di kehidupan sehari-hari gitu. Bukan mensyukuri, apa sih Muti? Oh, berprasangka baik. Ada nggak teman-teman yang lain punya tips hariannya yang kayak, kalau gue ampuh banget dengan ngelakuin ini gitu. Teng. Spill nggak? Atau nanya. Kalau nggak spill atau nggak kita tanya. Siapa orang paling pojok kanan bawah di layar Entebal? Baniken. Jujur. Serius, jujur. Gimana Mbak Niken? Ada nggak tips kalau dari Mbak Niken? Yang lebih berpengalaman dalam hidup. Aku lagi nggak merhatiin apa sih tips apa tadi. Oke, maaf ya. Nggak, dia emang kagak nulis, Muti. Nggak nulis di kolom chat. Dia Ngapain sih Mut nanya-nanya Mut? ke aneh. Ini kata Muti tuh, ada nggak tips? Sebenarnya dia nanya ke semuanya. Ada nggak tips yang bisa dilakukan agar kita berprasangka baik tiap hari ke Allah dalam hal-hal keseharian ya? Karena katanya dia suka banget overthinking.
hal yang Iya bisa sih. dilakukan untuk selalu berprasangka baik. Iya. Ya, dilakukan berprasangka baik setiap hari. Ya dilakukan gitu. Kenapa harus ditanyakan apa hal yang bisa dilakukan? Ya berprasangka baiknya itu yang harus dilakukan kalau kata aku ya. Maksudnya eh kayak mungkin lebih susahnya adalah menjaga biar apapun yang terjadi, maksudnya apapun yang cobaan yang datang tapi tetap berprasangka baik gitu ya. Kalau aku sih lebih ke apa yang udah terjadi atau apa yang udah lewat ya udah nggak aku pikirin lagi terus-terusan gitu loh. Karena kalau 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 dipikirin lagi atau enggak aku mikirin, "Ah, coba tadi gini aja," gitu-gitu. Aku tuh udah lama mencoba nggak berpikir kayak gitu. Jadi apa yang udah terjadi ya udah terjadi gitu. Ya udah qadarullah gitu. Jadi kayak aku bener-bener mikirnya tuh cuma dari yang sekarang lagi aku hadapin sampai ke depan gitu aja gitu. Karena emang bukan yang ngelupain ya, aku tuh, eee, sehari-hari kan kita berhadapan sama banyak hal ya, sama banyak orang, sama banyak hal gitu. Kadang tuh ada orang, sesimpel kadang orang nggak sengaja misal berucap, yang jelek gitu. Kalau orang overthinking kan mungkin, beda nada orang ngomong aja bakalan langsung, "Ih, tadi kenapa dia gini ya? Tadi kenapa dia ngomongnya agak keras ya?" Gitu. Kalau aku tuh udah lama, eee, ngobatin overthinking-ku sendiri tuh ya dengan nggak mikirin gitu. Oh, eee, tadi dia lagi kayak gini mungkin lagi kebawa dia punya masalah gitu, jadinya nggak sengaja pas ngerespon ke kita justru malah yang keras gitu, padahal dia lagi suntuk sama pikirannya sendiri gitu. Jadi belakangan itu aku selalu kayak memaklumi gitu apa yang terjadi di sekitar. Jadi kayak kemarin tuh aku dapat inian dari aku kan belakangan ini sering ngikutin Yuk Ngaji ya. Kemarin tuh dapat quotes dari siapa ya, kayak yang, "Kita tuh harusnya keras ke diri kita sendiri, tapi, eee, lembut ke orang lain," gitu. Jadi kalau misalnya ada ada faktor-faktor dari luar luar kita yang ngeganggu, coba kita positive thinking, "Ah, mungkin dia lagi banyak pikiran, ah, mungkin dia lagi apa, ah, mungkin," gitu. Kalaupun ada cobaan yang datang ke kita kayak yang, "Oh, mungkin emang Allah lagi ngasih jalannya seperti itu," gitu. "Oh, mungkin Allah emang lagi nguji, oh, mungkin entar habis ini, setelah hujan ada pelangi," gitu-gitu sih. Jadinya lebih ke nggak mikirin apa yang udah terjadi gitu kalau tips untuk tidak overthinking-nya. Itu Oke, saja. thank you Mbak Niken. Tapi aku suka banget jawaban paling awalnya Mbak Niken tadi. Gimana biar biar mensyukuri hal-hal baik, biar berprasangka baik tiap hari, ya dilakuin. Ya dilakuin untuk berprasangka baiknya itu. Itu tuh kayak ini, kalau ditanya, gimana caranya kalau misalkan makan kita biar kenyang? Ya makan jawabannya. Baru jawaban-jawaban setelahnya tuh kayak ya mungkin dengan porsi karbohidrat yang lebih banyak, mungkin dengan mengucapkan basmalah di awal, mungkin dengan ini itu. Tapi hal yang pertama dilakuin, ya lakuin dulu. Lakuin gimana biar kita berprasangka baik, ya berprasangka baik dulu gitu. Atas overthinking kita. Terima kasih Muti, Mbak Niken yang mau bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi tadi kalau nggak salah ya. Dari titik. Kak Iqbal gimana sih? Wah ini Kak Iqbal berarti ditanya khusus ke Kak Iqbal. Yang lainnya nggak perlu jawab berarti. Gimana sih untuk mentadabburi Al-Quran dalam hidup kita? Nggak usah sok nge-freeze nanti Bang. Gerak-gerak nggak apa-apa ya, gerak. Gimana caranya untuk mentadabburi Quran dalam kehidupan kita? Dia itu saking banyak referensinya, mau jawab yang mana ya, mau jawab yang mana. Iqbal nih kalau ngisi-ngisi di tempat lain pasti materi andalannya adalah Quran.
The Way of Life. Jadi nggak jauh-jauh dari ini. Nggak jauh-jauh referensi di kepala itu Al-Quran, materi Quran of Life. Dia lagi memilah yang mana yang paling tepat nih, yang paling utama senjatanya. Itu lebih tepatnya kalau nggak ada persiapan. Lebih tepatnya kalau nggak ada persiapan baru pakai materi itu. Malam ini ngisi di mana materinya? The Quran The Way of Life. Nah, itu emang apa namanya, emang materi yang aneh sendiri sih, aneh sendiri, suka Gimana ulang-ulang, suka baca. untuk pertanyaan yang ini? Untuk mentadaburi, aku nggak punya jawaban pasti ya. Maksudnya ini versiku, bisa cocok, bisa enggak. Kalau cocok alhamdulillah, kalau enggak mungkin perlu nanya ke Faruk. Dan yang ke lainnya. Caranya adalah buka YouTube. Serius deh, karena kadang kita suntuk, kita futur, terus apa namanya, stuck karena kita kurang belajar. Dan belajar sekarang itu sesimpel buka YouTube, ketik Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Lukmanul Hakim yang sering bahas-bahas Quran dan nampar biasanya tuh, Ustadz Hadi Hidayat yang nampar-nampar tuh. Sesimpel kita kurang belajar. Nah, cara belajar sekarang, belajar gampang banget, tinggal buka YouTube, terus kita simak, kita catat. Bener-bener yang nyimak, yang nggak nyambi, nggak di jalan, tapi nyimak, nyatet, kita menghormati ilmu tersebut. Karena Quran itu intinya ilmu. Jadi core-nya ilmu itu Quran. Jadi kalau ngomongin ilmu nggak bisa lepas dari Quran. Quran itu ya ilmu. Nah, sifatnya ilmu itu memang dia, kalau kita bersungguh-sungguh seutuhnya, ilmu itu akan memberikan manfaatnya kepada kita setengahnya. Jadi kalau kita benar-benar sepenuhnya berjuang mempersiapkan semua hal dengan kondusif, kita cuma bisa baru dapat setengah dari ilmu. Jadi kalau kita nggak serius dan nggak mencatat dengan baik, kita mau dapat berapa persennya, beberapa bagian dari ilmu kalau gitu. Nah, itu sih. Jadi sesimpel kita belajar begitu. Tapi aneh suka pertanyaan ini karena ini nge-trigger banget. Kayak, oh iya berarti udah pengen bisa mentadaburi Al-Quran. Meskipun kita sama-sama berusaha, belum tentu bisa. Jadi aneh, kita yang ngomong, aneh si pribadi yang ngomong nggak pernah mentadaburi, bisa jadi pokoknya gitu deh. Tapi pernah kepikiran nggak kalau misalkan kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur dan lama gitu? Terus aku pernah nyari tahu, salah satu faktornya adalah, salah satu reasonnya adalah karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi hati, sesuai dengan kasus yang diterima Nabi waktu itu. Kan bisa aja Allah nurunin Al-Quran langsung jebret 30 juz, disusun dengan rapih dari Al-Fatihah sampai Anas. Tapi kenapa diturunkan berangsur-angsur dengan yang berbeda-beda juga, kemudian baru disusun ketika zaman Umar, kemudian baru jadi mushaf Utsmani sampai saat ini gitu kan. Salah satu reasonnya itu karena Al-Quran diturunkan sesuai kondisi dan kasus yang dialami Nabi waktu itu. Terus jadi kepikiran juga, jadi ternyata cara mudahnya juga mungkin untuk kita mentadaburi Al-Quran adalah menghubungkan apa yang sedang kita rasakan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Gimana cara paling gampangnya? Kan kita sering ya main di emoji-emoji.
tulis deh perasaan kamu selama 1 minggu ini. Kadang kita nulis, oh yang ada gambar lingkaran di atas, ada yang senyum, ada yang nangis. Misalkan, oh minggu ini rasanya aku gambarkan dengan yang orang lagi bersyukur banget. Coba cari deh ayat yang berhubungan dengan bersyukur. Misalkan lagi, aku ngerasa kayak ujian banget hari ini, minggu ini lagi banyak banget ujiannya ujian finance. Coba cari deh Al-Quran ayat yang berhubungan dengan ujian, dan itu ujian tentang materi, ujian tentang ketakutan, tentang harta. Terus misalkan kita lagi yang rasanya lagi futur banget, futur iman, lagi kayak rasanya useless banget, nggak berguna banget. Coba cari deh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keadaan manusia yang lagi nggak ngerasa berguna banget. Gimana nyarinya? Kita hidup sudah di zaman ChatGPT. Gampang banget nyari, guys. Tinggal tulis aja. Ayat yang berhubungan dengan keputusasaan. Ayat yang berhubungan dengan bersyukur. Itu langsung keluar, banyak banget. Kayak dulu tuh kita kayak, ya kita fungsinya nanti to the next levelnya bisa langsung menghubungkan ke tafsir. Tapi langkah paling awalnya, coba cari pakai ChatGPT, itu gampang banget. Nanti ketika ketemu, oh ayat tentang bersyukur lah, insyakartum la azidanakum. Habis itu kita ketemu, oh ini di ayat segini, surat ini kita buka di Al-Quran, oh kita baca. Itu tadabbur level 2-nya setelah nyari. Level 3-nya kalau kita punya tafsir Al-Azhar, kita punya tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, yang lainnya, kita baca tafsirnya. Itu level 3-nya. Level 4-nya, kita bisa nulis jurnal, kita bisa nulis notes harian, kita menghubungkan apa yang kita rasakan dengan ayat ini, kita bikin diary-nya. Level 4-nya. Dari level 1 ke level 4 terserah, itu kayak semuanya berguna, tapi kalau misalnya kalian nggak bisa nyampe level 3 dan level 4 itu kayak keren banget. Menghubungkan ayat Al-Quran dengan apa yang kita sedang rasakan. Dan itu juga yang menjadi reason kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sesuai dengan keadaan hati Nabi waktu itu, kasus Nabi waktu itu, peristiwa Nabi saat itu. Seperti itu. Kalau dari yang lain ada yang mau nambahin, boleh banget. The point aneh suka banget. Kayaknya jadi status deh. Quotes of the day. Aneh suka banget. Kata Mbak Niken, ada di Shopee juga 1 jar isi ayat-ayat rekomendasi sesuai perasaan kita. Di Shopee ini, Shopee Oren, Shopee COD. Iya kah, Mbak Niken? Iya, tapi kayaknya ada deh. Ada loh kayaknya loh. Iya, Shopee Oren gitu. Please kalau Mbak Nikin punya, nanti aku kirimin alamatnya. Bercanda. Ini ada 1 pertanyaan lagi, tapi ini direct Biar message. Jadi dikirim. kayaknya kalau direct message nggak mau disebutin namanya. Kalau mutil dari keceplosan, tinggal apa. Kak mau tanya, tapi mungkin ini agak keluar dari materi. Gimana sih cara untuk meneguhkan diri kita ketika lagi terombang-ambing? Kayak yang awalnya kita semangat hijrah, terus di tengah jalan kita futur. Bukannya diperbaiki, malah ini semakin jauh. Tapi dalam diri tuh ingin kembali semangat lagi, tapi masih banyak bingungnya. Gimana? Mas Iqbal? Terombang-ambing dalam proses hijrah. Kayak udah makin jauh lagi, tapi semangat untuk baliknya masih kuat banget nih. Untungnya semangat baliknya masih ada. Oh, nggak pakai nada sih ngomongnya. Untungnya. Yahrut. Asail Yahrut. Gimana bahasa? Jawab aja. Ada satu potongan ayat yang itu aneh denger Gus Baha jelasin itu. Aneh suka banget, parah. Tapi aneh lupa ayatnya di mana. Tapi aneh hafal. Ayatnya bunyinya min baini farsin wadamin labanan kholisan sa'ighal lisyaribin. Di antara kotoran dan darah di dalam tubuh seekor sapi, Allah itu bisa menjadikan susu yang segar yang diminum, yang susu yang murni yang menyegarkan siapapun yang meminumnya.
di antara kotoran dan darah, Allah bisa menciptakan susu yang murni, yang segar bagi siapapun yang meminumnya. Itu langkah pertama. Langkah pertama memang kita ngembaliin semuanya ke Allah. Itu no debat. Jadi kita minta kepada Allah biar kita dijadikan susu sapi yang segar itu, yang murni itu, yang gimana pun keadaan di sekeliling kita, serusak apapun, kita tetap bisa menyegarkan. Kita tetap murni dan segar. Tapi memang, tapi memang eh, sedikit banyak lingkungan itu berpengaruh. Sedikit banyak lingkungan itu berpengaruh. Jadi memang apa namanya, gimana ya, mau bilang ninggalin juga kita harus pintar milih tempat di mana kita menghabiskan waktu yang kita punya. Kita harus pintar milih orang-orangnya, siapa yang kita jadiin teman. Bener nggak? Jangankan jangankan teman yang mempengaruhi kita, belanja di Shopee aja kita risetnya, Masya Allah, bandingin toko A, toko B, reviewnya, cari cari apa namanya, testimoninya, terus cari review di YouTube. Itu padahal berpengaruhnya, maksudnya nggak sebanyak dan segede itu. Maka kita benar-benar harus pilih-pilih deh kalau jadiin teman. Begitu. Mohon maaf, kayaknya Eh, nggak menjawab. menjawab banget. Karena ini berhubungan. Ini relate. Ini pertanyaan yang sering banget berputar di kepala aku loh. Kayak semangat untuk kembali pada kebaikannya tuh besar. Cuman kok ngerasa kayak jauh ya, makin jauh gitu, kayak tertarik makin jauh, tapi semangat tuh masih besar. Akhirnya aku menyiasati dengan beberapa strategi, tapi hal dasar yang waktu itu perlu aku pahami dan sampai sekarang ada menjadi spirit keseharian aku, dan aku cantumin di IG itu yang ini. Ya, aku sering ini sebenarnya ngebahas formula ini sama Iqbal juga waktu itu ketemu, yang 143 Society, karena ini pertanyaan yang paling sering muncul di kajian-kajian, dan waktu itu kebetulan muncul juga di kepalaku. Pertanyaan yang paling kecil seni kejadian kan, lu gimana cara kita istiqomah dalam beribadah, gimana caranya kita imannya naik terus, gimana kita mendapatkan lingkungan yang positif. Ternyata mereka bertiga ini saling berkaitan, cuy. Berkaitan di 104 ayat 3. Ilaladina amanu, biar nggak jadi manusia yang merugi. Ilaladina amanu wa amilus solihah wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Cara biar manusia nggak merugi itu beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mereka ternyata bukan turun dari satu step ke step yang lain, bukan berarti cara biar ibadahnya itu istiqomah berarti imannya naik. Cara biar mendapatkan lingkungan positif bukan berarti cuman dengan amal ibadahnya yang banyak. Selama ini kita sering memahamin kan, oh awalnya dari akidah, tauhid, melahirkan akhlak, kemudian mendapatkan lingkungan yang baik. Ternyata mereka itu porsinya bentuknya segitiga. Jadi, segala problem yang sering muncul dalam pertanyaan ini, jawabannya tinggal dinaikkan dua sisi lainnya. Jadi yang paling atas nih, misal keimanan, paling atas nih, terus yang kanan bawah ini tawasabil haq tawasabil sabr, yang sebelah sini adalah amil solih. Jadi kalau ternyata problem keseharian kita adalah kita susah istiqomah dalam amal solih, dalam beribadah, dalam amalan-amalan, atau kita masih sering lalai, yang perlu ditingkatkan adalah satu, keimanannya yang atasnya, dan tawasabil haq, tawasabil sabarnya, lingkungan yang positif ya. Kalau problemnya di situ. Tapi kalau misalnya problemnya di keimanan, berarti tadi ya, berkaitan dengan prasangka hal baik, keyakinan, yang berkaitan dengan hati, maka yang perlu ditingkatkan tadi, amal solihnya, dan juga pertemanan yang tawasabil haq, tawasabil sabar, secara positif ya. Tapi kalau challenge-nya ternyata susah mendapatkan lingkungan yang positif, maka silahkan naikkan imannya dan naikkan amal solihnya. Jadi mereka bertiga ini saling berkaitan gitu. Tinggal kita cari nih, problem yang menjauhkan diri kita kepada Allah nih, akar utamanya di mana? Karena ada orang yang akar utamanya dengan keyakinan, dengan zon ya, dengan keimanannya. Ada yang akar utamanya karena amal solihnya masih sering lalai-lalai, ketinggalan, bolong, atau
problemnya karena lingkungan yang buruk, maka kalau misalkan udah ketemu, oh problem utama gue di sini atau di sini atau di sini, silakan naikkan yang 2 sisanya gitu. Jadi nggak usah perbaikin yang, bukan nggak usah, maksudnya sulit kalau untuk memperbaiki yang di akar masalahnya. Sulit menemukan lingkungan yang baik, kemudian kita menyelesaikannya dengan mencari lingkungan yang baik. Itu sulit. Tapi cara paling gampangnya naikkan 2 sudut sisanya. Berarti naikkan sudut keimanannya dan sudut amal solihnya. Susah banget untuk istiqomah dalam ibadah. Sulit kalau misalnya kita perbaiki dengan jadi istiqomah dalam beribadah. Tapi coba naikin 2 sudut lainnya, naikkan keimanannya, naikin tawasobil hal, tawasobi sobernya, menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabarannya, lingkungan yang positif ya. Itu sih. Kemudian setelah udah memahami betul tiga poros tadi dan diterapkan juga, aku menyiasatinya dengan ini, menyiasati dengan menulis. Kalau Simon Sinek nulis di bukunya Start with Why, maka aku menulis di buku aku, makanya tadi aku ambil, aku menulis, aduh nggak kelihatan lagi, why. Ada beberapa why yang aku tuliskan di buku. Kok nggak kelihatan sih prosesnya. Aku nuliskan beberapa why harian. Kenapa aku nggak boleh ini, kenapa aku nggak boleh ini, kenapa aku harus seperti ini, kenapa harus seperti ini. Aku tulis why-nya. Dan itu ada di lembar buku yang aku pin, kalau ditandain gitu, di kuras di buku tulis aku. Why-nya, kemudian di bawahnya aku tulis how-nya. Dan itu distrategikan. Jadi masing-masing orang beda strateginya. Ada yang modelnya per hari per checklist, ada yang modelnya per kolom, dan itu aku strategikan how-nya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, kayak gini. Tapi yang aku pastikan, aku tiap hari harus membaca why-nya itu. Why kenapa aku nggak boleh ngelakuin ini, why kenapa aku harus seperti ini, why kenapa aku pengen ini, why kenapa aku harus sampai saat kayak gini, harus begini, gitu ya. Itu sih, jadi rasa-rasanya kalau misalkan kita cuma memahami dengan spirit, dengan semangat, tapi nggak kita strategikan, itu kayaknya agak sulit ya. Dan salah satu cara aku menstrategikan itu dengan menulis why dan merancang how di buku tulis aku, walaupun ini masih agak ini ya, masih agak ternyah-nyah, jadi kayak terseret-seret, kadang benar, kadang enggak, kadang terchecklist, kadang susah banget. Itu, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga? Boleh. Sekarang jam berapa ya? 22.03. Wow, ini kayaknya udah mewakili sesi sharing juga ya. Ada teman-teman yang ingin, ini kayak, gue pernah sih mengalami fase kayak gini, terus cara gue kayak gini gitu, ada nggak? Kayak Mas Gias gitu kan, yang ini kan another level ya, move on, dan meningkatkan taraf hidupnya dengan hal-hal yang berbau sporty gitu kan. Ada nggak? Yang lain juga mungkin dengan cara-cara lainnya. Atau aku mau nanya deh dari tema yang Iqbal bahas kali ini nih, tentang find, menemukan, bukan find, apa discover, menyingkap ya. Menyingkap the truth of love, cinta sejati. Cinta ya dari Al-Haq, dari yang Maha Benar. Aku mau nanya satu pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman ingat-ingat lagi dalam kehidupannya. Ada nggak sih momen di hidup teman-teman yang kayaknya di momen itu tuh ngegambarin dan sangat merasakan gimana Allah itu lagi menunjukkan cintanya ke teman-teman, dan gimana teman-teman waktu itu meresponnya gitu. Ada nggak satu momen di hidup teman-teman yang kayaknya waktu itu Allah sedang menunjukkan banget cintanya? Walaupun tiap hari Allah selalu menunjukkan cintanya kepada kita. Tapi ini ada nggak momen yang kayak paling terasa banget nih cintanya Allah kepada gue? Dan waktu itu gimana teman-teman merespon terhadap hal itu? Layar paling bawah tapi yang tengah di Iqbal siapa? Layar bawah tapi tengah. Kalau tadi paling pojok kanan balikan katanya. Yang tengah bawah siapa? Muti. Itu jujur kan? Jujur. Serius. Astaga. Serius banget nih. Ya. Boleh dong. Ini harus dijawab. Iyalah. Iyalah. Aduh. Soalnya susah, soalnya setiap hari dibuktiin. Oh, gokil juga. Jawabannya. Gokil juga. Ya udah yang ter gitu.
Oh, yang terparah apa ya? Sebenarnya banyak sih, jujur. Karena kayak, apa ya, bukti cinta Allah itu kan kadang bagi kita kayak, manusia ngelihatnya tuh kayak hal yang nggak baik gitu ya buat kita. Tapi tuh ternyata itu tuh maksudnya ya dalam bentuk kayak kesedihan ataupun kita lagi apa, padahal ternyata itu tuh hal yang lagi menyelamatkan kita dari bencana yang lebih besar gitu. Nah, eh kalau misalkan yang kita lihat secara langsung misalnya kayak kita masih dikasih apa, hidup, masih bisa dikasih nikmat beribadah ataupun kayak dikasih hadiah lainnya, itu kan mungkin kita lebih mudah ya menerima gitu. Tapi itu ya itu sih kadang the best part is kayak ketika Allah nyelamatin aku dari bencana yang lebih besar gitu. Apaan tuh, Mut? Di kayak Kan nunggu ini momen. Kan gue nyebutnya momen apa dalam hidup lu. nggak ada contoh di sini. Jangan yang general dong, yang general ya gue juga tahu dong. Gue di kehidupan gue ada kesedihan. Ini kalau momen di hidup lu. Dan ini sih gue penasaran yang ini. Pertanyaan lanjutannya dan gimana waktu itu lu meresponnya ya. Di mana momen lu ngerasain Allah itu sangat menunjukkan cintanya pada lu dan gimana waktu itu lu ngeresponnya gitu. Momen apa? Oke oke, yang kemarin aja ya. Salah satunya sih kayak aku sampai kayak ya Allah, am I kayak apakah aku pantas buat ngedapetin ini ya, kayak itulah kemarin ternyata Allah ngasih hadiah aku buat break dalam mungkin dalam setahun itu setiap hari aku kayak selalu ada banyak kerjaan yang aku kerjain gitu, kayak nggak ada weekend sama sekali, tapi Allah malah ngasih aku break dengan pergi umroh kemarin gitu. Alhamdulillah. Itu cara responnya kayak nggak tahu sih, aku ngerasa kayaknya apa ya, aku Memberi oleh-oleh kepada teman-temannya. Iya nggak? Itu bentuk responnya nggak? responnya aku memanfaatkan apa yang udah Allah kasih ke aku gitu. Berikan oleh-oleh. Oleh-oleh. Udah next Oleh-oleh next. umroh. Oleh-oleh Balik umroh. balik balik emang yang ini. Oleh-oleh ente mana, Bal? Oleh-oleh ente mana? Mut, layar paling kiri bawah di lu siapa, Mut? Jawab ya, aku besar. Najmi, yes. Aku tadi mau ini, mau barakalahin. Najmi habis graduation ya. Wow. Graduation. Gelarnya apa dong? Barakallah. Itu aku baru wisuda D2. Satu. Boleh dong, Najmi, ceritain ke kita dari pertanyaan yang sama kayak Muti tadi. Apa sih momen dalam hidup lu yang menggambarkan kayaknya Allah waktu itu menunjukkan cintanya banget ke kamu dan gimana waktu itu ngeresponnya gitu? Hmm, ini waktu itu aku pernah kayak ngerasa eh, tertinggal banget dari orang-orang sekitar aku. Terus aku tuh cuman eh, kayak berdoa, yang lain gimana? Terus eh, tiba-tiba ustazah aku kayak apa ngechat ngajakin kajian. Dan pas ternyata di kajian itu tuh kayak eh ngasih jawaban atas apa yang lagi lagi aku apa masalah yang aku dapetin. Jadi tuh eh kayak kamu tuh jangan jangan merasa sendiri, jangan merasa kayak kecewa dengan sekitar karena kamu tertinggal dari yang lain. Allah tuh punya cara apa kasih sayangnya yang
yang nggak terduga-duga bakal Allah kasih ke kamu. Dan itu tuh kayak rasanya pas pas di kajian itu aku kayak nangis kayak, ya Allah, ini loh ini kasih sayang yang Allah berikan ke aku tuh yang eh, bener-bener kayak ah eh, aku sampai ya nggak bisa berkata-kata deh, pokoknya itu itu jawaban dari apa yang lagi aku eh, eh, ak- jawaban dari masalah yang lagi aku alami, ternyata langsung Allah kasih lewat perantara ustazah aku ngajakin aku kajian itu. Oke, oke, oke. Thank you banget, Kak Najmi. Allah memberikan langsung jawaban dari apa yang kita butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita, kebimbangan. Makasih, makasih. Sekarang udah 22.12, udah lewat 12 menit. Terima kasih teman-teman yang udah join di malam ini. Terima kasih yang udah mau cerita, terima kasih yang udah mau sharing. Selamat berjumpa di Tuesday Talk pekan depan. Insya Allah Tuesday Talk terakhir di ini ya, di Desember pekan depan, karena pekan depannya, pekan depan tuh hari apa? Iya ya, karena pekan depan juga tanggal 22 kita ada undangan. Bukan undangan sih, ajakan kolaborasi juga. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa hadir juga yang ada di sini buat ketemu offline. Itu nggak open house ya, tapi nobar sama teras muda. Itu nobar di Depok tempatnya. Nobar film apa? Aduh, lupa lagi film apa tuh. Film-film, masih film-film Islami gitu. Terus habis itu ada pematerinya Kang Abai. Kita diajak sama teras muda. Iya, Cinta Dalam Ikhlas. Ya, kita diajak nobar. Mudah-mudahan teman-teman yang hari Minggu, hari Ahad, hari Minggu mempunyai keluangan waktu bisa hadir ke Depok, kita nonton bareng di sana. Dan kemarin anak teras muda, founder teras mudanya Kang Randi kasih tahu kalau buat next level kita kasih diskon gitu ya, kita kasih diskon dari harga nonton aslinya gitu. Terus jadi murah kok. Kalau misalkan hari Ahad kan nonton aslinya berapa, itu jadi 40 udah sama sesinya. Kalau nggak salah 40.000 ya udah sama sesinya gitu. Harga aslinya lupa berapa ya, tapi dikasih potongan buat anak next level. Jadi aku berharap teman-teman yang hari Ahad nanti mempunyai keluangan waktu, kita bisa ketemu. Mungkin kita bisa ketemu pas nobarnya, bisa kita ngadain ketemu bareng, ngumpul-ngumpul antara kitanya. Setelah itu juga bisa tanggal 22 Desember. Ya, 22 Desember hari Ibu. Siang, jam 12:30. Wow, udah daftar. Karena aku belum share ke grup. Keren juga, udah daftar. Karena Jui daftar lewat mana? Pesan aku belum share ininya ke grup. Satset daldel. Bisa langsung daftar. Oh, mungkin daftar dari ini ya. Oh, dari Oh, udah diposting ya sama Yumna ya. Bagus. Oh iya, udah diposting sama Yumna. Bagus. Ya, insya Allah teman-teman yang bisa hadir, silahkan hadir. Dan kita tutup sesi malam ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iqbal boleh dipimpin doa secara singkatnya untuk penutup malam ini. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa alihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min syarri masta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kami memohon minta semua apapun itu kebaikan yang Rasulmu Muhammad minta kepadamu ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung kepadamu darinya. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita hamba yang mudah untuk beramal soleh,
jadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan bersabar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, satu lagi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada note di chat. Jangan lupa mendoakan teman-teman dan saudara-saudara kita yang lainnya di belahan bumi yang lainnya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah kuatkan. Semoga Allah tegakkan langkah kakinya. Semoga Allah permudah semua urusannya. Semuanya. Amin. Amin. Thank you, makasih banyak semuanya. Jazakumullah khairan. Mau minta feedbacknya dong materi tadi. Mau minta feedback materi tadi dong. Teman-teman boleh drop di grup atau apaan sih Mbak Amal? Masih enggak nih katanya. Masih.